Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IPB Podcast dan kali ini episode Sekolah Vokasi IPB. Bersama saya Haikal Saputra ya. Ini kita ketemu lagi dan tentunya kita akan mengupas tuntas tentang Sekolah Vokasi IPB. Nah, di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir Dekan Sekolah Vokasi, sudah hadir Pak Arief. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah, salam seroja ya, salam sehat rohani jasmani. Oh, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Oke. Baik, sudah hadir Pak Dekan dan juga ada Duta IPB dari Sekolah Vokasi, ada Eja. Boleh kenalan dulu dong? Halo, perkenalkan nama aku Firza Satriawan, aku akrab dipanggil Eja dari Sekolah Vokasi Teknik dan Manajemen Lingkungan. Teknik dan Manajemen Lingkungan. Oke ya. Terima kasih banyak sebelumnya sudah hadir nih Pak Dekan dan juga Eja ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Sekolah Vokasi. Pak Dekan, ini banyak sekali ya teman-teman calon mahasiswa ataupun mahasiswa baru gitu ya Pak yang ingin bertanya, kenapa sih kok di IPB University ini mengembangkan sekolah vokasi gitu Pak? Ya. Dan kenapa namanya kok sekolah gitu loh Pak? Kenapa enggak fakultas atau apa gitu Pak? Ya. Oke, baik Mas Haikal. IPB ini kan sebuah universitas ataupun lembaga pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan multistrata. Ya, multistrata itu mulai dari S0, S1, S2 dan S3. Nah, pendidikan diploma ini merupakan pendidikan tingkat S0. Tetapi ke depan akan dikembangkan menjadi S1 terapan. Nah, perbedaan antara jalur akademik dan jalur vokasi adalah kalau jalur akademik itu lebih kepada pengembangan ilmu, sementara untuk vokasi lebih kepada penerapan ilmu. Jadi dalam konteks ini kalau kita lihat merujuk kepada perkembangan vokasi yang paling maju di dunia itu di Eropa. Jadi kalau pendidikan S1 akademik itu lebih kepada research oriented gitu ya. Berarti mostly tentang riset gitu ya Pak ya? Theoretical development. Nah, tetapi kalau untuk vokasi biasanya ditawarkan di University of Applied Sciences lebih kepada problem solving oriented. Jadi lebih kepada praktek. Karena itu ciri dari vokasi adalah praktek. Lebih banyak prakteknya Betul, gitu. betul. Kalau kita bandingkan dengan program sarjana, begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kan memang selain di sekolah vokasi itu lebih menonjolkan, mengutamakan prakteknya dibandingkan dengan teori perkuliahan. Ya. Ini juga jangka waktunya lebih pendek. Lebih pendek gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, apa sih Pak yang membedakan sekolah vokasi IPB dengan sekolah vokasi pada umumnya? Ya, gitu, that's Pak. good question. Jadi saya kira sebagaimana produk ya atau services itu kan kita harus memperkenalkan product differentiation. Betul. Atau unique proposition values gitu kan ya. Nah, uniqueness of sekolah vokasi IPB ini adalah yang pertama tadi ya, fokus more on problem solving oriented. Lalu kurikulumnya disusun bersama industri ya, sehingga kurikulum yang kami tawarkan dekat dengan kebutuhan industri. That's the point. Berarti That memang is the sudah point. direncanakan Ya. dari awal gitu ya Pak? Kami harus dekat dengan DUDI. Dudi. Ya, Dudi itu apa Pak? dunia usaha, dunia industri. Dunia usaha dan dunia industri. Atau dekat dengan IDUKA atau DUDIKA. Dudika. Dunia usaha. Bukan penyanyi Pak ya? Itu Yudika kalau itu. Kalau yang tersakiti. Iya. Jadi DUDIKA ini adalah dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Kalau IDUKA ya industri, dunia usaha dan dunia kerja. Kalau saya Duda. Dunia usaha, dunia akademik. Ya. Kalau Mas Haikal ini dudanya dunia usaha, dunia artis kan gitu. Bisa aja nih Pak Dekan. Nah, inilah kira-kira product differentiation-nya bahwa kurikulum yang kami kembangkan itu lebih kepada practice oriented, lalu kemudian penyajiannya pun ya juga menggunakan metode-metode problem based learning, kemudian project based learning. Nanti mungkin barangkali Mas Eja akan berbicara lebih lanjut bagaimana mereka di nurture ya, dilatih untuk meningkatkan skill mereka. Terutama kami ingin menjadikan alumni sekolah vokasi itu memiliki kompetensi dan memiliki karakter yang bagus dan kemudian sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, karakter atau kompetensi ini kan merupakan himpunan dari hard skill, soft skill plus karakter. Nah, ini kira-kira preposition kami itu. Berarti memang kalau kita mendengar paparan dari Pak Dekan gitu ya, dari kurikulumnya saja sudah dirancang, dipersiapkan sesuai dengan
permintaan gitu ya Pak ya. Demand driven curriculum gitu. Nah gitu ya, wow ini kerasa nggak nih, mungkin Eja nih boleh cerita juga nih ya untuk calon mahasiswa IPB, untuk sobat IPB gitu ya, gimana sih, tapi sebelumnya boleh dong cerita sekarang Eja lagi sibuk apa sih? Oke, kali ini aku baru aja selesai praktik kerja lapangan, itu juga dari program sekolah vokasi yang mengizinkan. Semester berapa sekarang? Aku semester 6 Kak. Semester 6, oh udah semester 6, akhir berarti udah nih ya. semester akhir. Oke. Jadi diizinkan untuk praktik kerja lapangan. Kebetulan juga kemarin aku praktik kerja lapangan di PT, salah satu perusahaan konstruksi. Jadi itu benar-benar aku terjun langsung ke lapangan Kak. Jadi benar-benar ngerasain gimana sih rasanya dunia kerja, gimana sih rasanya tuh praktikum beneran di perusahaan gitu. Jadi, Dudika itu tadi ya Pak ya? Oke. betul banget. Jadi yang tadi Pak Arif sampaikan itu semuanya benar-benar diterapin di sekolah vokasi di IPB University ini gitu kan. Nah kebetulan kemarin aku praktik kerja lapangannya 2 bulan dan itu bener-bener full of pengalaman banget. Jadi yang biasanya tuh di kampus kayak kita tuh dikasih tahu gimana nih praktikum nanti atau cara kerja nanti di dunia industri yang bener tuh gimana. Nah setelah kita terjun langsung ke lapangan itu tuh bener-bener bermanfaat banget ketika Nyata banget gitu ya. banget ketika kita sudah berada di kantor atau perusahaan gitu kan. Nah dari pengalaman itu kamu bekerja selama 2 bulan gitu, apa sih whole package yang bisa didapat, ataupun misalnya dari materi perkuliahan gitu yang bisa diaplikasikan langsung, itu banyak nggak sih? Banyak banget, bahkan sampai semuanya itu dari kegiatan yang bersifat pembelajaran secara formal ataupun non formal itu benar-benar bisa diterapin banget Kak di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari, di kehidupan kerjaan juga gitu. Jadi benar-benar kalau misalkan dari sekolah vokasi itu benar-benar banyak banget manfaatnya deh buat bisa kita terapin di dunia pekerjaan khususnya ya. Oke, berarti memang seperti yang Pak Arif juga sampaikan gitu ya, mempersiapkan Dudika itu tadi gitu ya Pak ya. Jadi kami menyiapkan agar para lulusan itu memiliki employability skills. Oke. Jadi keterampilan kebekerjaan gitu. Yang mungkin di program sarjana mungkin lebih sedikit gitu ya Pak ya. Sebenarnya juga tidak juga. Jadi tidak juga. jadi S1 atau akademik itu juga harus memiliki employability skills tadi. tetapi lebih kepada dunia pengembangan ilmu, research, kemudian menjadi lecturer, selalu menjadi konsultan atau laporan S1 di laboratorium dan lain sebagainya. Itu kan pengembangan ilmu, tapi mereka ini kan kepada penerapan ilmu gitu. Penerapan ilmunya lebih aplikatif. Lebih aplikatif, more problem solving oriented dan lebih kepada praktek ya. Betul, Pak. Sebenarnya sih tugas akhir itu adalah muara akhir sebenarnya. Tapi sebelum itu kan kalian kan juga menerima mata kuliah itu lebih kepada tugas-tugas praktek Betul, kan betul, gitu kan gitu ya. Story-nya juga panjang gitu ya, untuk menghadapi tugas akhir pasti sudah melalui penempaan juga, teori, praktik dan lain sebagainya itu ya. Yang kata Eja tadi kepake semua. Kepake semuanya. Tadi Eja dari program studi apa? Jurusan apa? Aku dari teknik dan manajemen lingkungan. Teknik dan manajemen lingkungan. Nah ini mungkin juga sobat IPB juga ya perlu tahu ini, di sekolah vokasi itu Pak ada program studi ataupun jurusan apa aja sih Pak yang bisa diambil nih gitu ya. Di kami ada 17 prodi Mas. 17. Jadi sebenarnya sejarah sekolah vokasi cukup panjang ya. Diperkenalkan di IPB itu sejak tahun 1979. Lebih dari 42 tahun yang lalu. Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah IPB kan gitu kan ya. Nah lalu kemudian model kelembagaan tadi, kenapa sekolah ya tadi ya, belum saya jawab tadi ya. Jadi sekolah vokasi ini merupakan elevasi peningkatan dari status program diploma IPB menjadi sekolah vokasi tahun 2017. Nah kami saat ini adalah dekan pertama ya, saya dekan pertama sekolah vokasi Institut Pertanian Bogor, di mana sebelumnya program diploma itu dipimpin oleh direktur gitu. Ya betul. Nah, elevasi ini atau peningkatan status kelembagaan ini kan bukti serius IPB untuk menyiapkan SDM yang tadi ya, yang unggul, yang terampil dan juga berkarakter gitu. Untuk kebutuhan dunia kerja yang tentu tadi ya yang saya sampaikan bahwa kita harus selalu updated kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi kurikulum pun harus juga harus updated dan kami merancang kurikulum itu selalu melibatkan industri gitu ya Pak ya. Dudika tadi. Ya, jadi kalau namanya sekolah kenapa? Di IPB ini ada 3 sekolah. 1 sekolah vokasi, 2 sekolah bisnis, yang ketiga sekolah pasca sarjana. Nah sekolah ini adalah sebenarnya setara dengan fakultas, cuma lebih ramping. Kalau di fakultas ada departemen,
kalau di sekolah tidak ada departemen. Jadi lebih ramping sehingga program organization ditangani oleh prodi, resource organization langsung ditangani oleh sekolah langsung. Oh, langsung berarti ya. Ya lebih ramping gitu. Mudah-mudahan lebih agile. Lebih agile gitu ya Iya, harapannya mudah-mudahan gitu ya Pak ya. Boleh, jadi 17 itu apa aja Pak? Yang pertama manajemen agribisnis, lalu kemudian ada teknologi dan manajemen peternakan, ada teknologi dan manajemen perkebunan, terutama fokusnya di kelapa sawit, lalu kemudian teknologi dan manajemen perikanan, lalu kemudian juga ada akuntansi, kemudian juga ada tadi LNK, lalu kemudian juga ada jaminan mutu pangan, lalu ada program studi gizi, ada program studi yang lain misalnya terkait dengan komputer ya, ada Tekkom, ada teknologi komputer, lalu kemudian juga ada manajemen informatika dan lain sebagainya. Tapi kalau calon mahasiswa sekolah vokasi monggo lah ya ke website dan juga Instagram. Di sana banyak sekali ya informasi lengkap itu, gitu ya lengkap Pak ya. terkait dengan syarat masuknya juga gitu kan. Oke. Ada beberapa prodi itu yang membutuhkan persyaratan tinggi Syarat badan khusus. juga ya. Betul Pak. Oh, ada juga. Ada. Oh, beberapa Mungkin program studi nanti. Saya aja cerita lah kenapa tinggi badan itu tidak diskriminatif tapi memang Iya. dibutuhkan oleh dunia kerja gitu. Untuk mendukung pekerjaannya di mendukung kemudian pekerjaan hari. kemudian. Ingat nggak Eja itu program studi apa? Jadi ada program studi komunikasi dan gizi ya Pak. Gizi. Ya, jadi itu benar kata Pak Arif memang postur juga sangat dibutuhkan di dunia kerja. Postur badan gitu ya, Betul. bukan diskriminatif tadi diskriminatif, gitu ya. Tapi dari awal situ bagaimana nanti ke depannya kita bisa melatih lagi gitu dari sekolah vokasi. Jadi sudah diperingatkan kalau misalkan tinggi badan dan juga berat badan itu juga sangat berpengaruh nantinya untuk ke depannya. Berat badannya jangan kencang-kencang dong. Oke, berarti ini suatu informasi baru juga nih buat teman-teman semua ya yang memang pengen lanjut ya di sekolah vokasi IPB. Jangan lupa lihat dulu nih persyaratannya ada nggak persyaratan khususnya. betul. Siapa tahu ada membutuhkan tinggi badan, Betul. berat badan. Nggak ada kalau berat badan sih. Hanya tinggi badan saja. Oke, dan nanti untuk teman-teman sobat IPB bisa cek langsung semua program studi ataupun jurusan ini di Instagram atau juga di website Ya, sekolah iya, vokasi Sekolah Vokasi. gitu ya. Oke. Nah, tadi kan Eja jurusannya apa, Cak? Teknik dan manajemen lingkungan Kak. Teknik dan manajemen lingkungan. Boleh diceritain dong, Eja dulu waktu masuk ke IPB, kenapa sih milihnya sekolah vokasi? Kan kadang-kadang gitu ya Pak ya, dulu saya juga daftar Pak di sekolah vokasi USMI gitu ya dulu ya, masuk USMI terus berpikir gitu dari teman-teman, kok lu ngambilnya D3, zaman dulu kan masih D3 ya Pak, kok D3 sih, iya lebih cepat gini pikirannya gitu kan, cuma kan nanggung bukan sarjana gini-gini. Nah kalau Eja ada alasan tersendiri nggak sih kenapa dulu milihnya program sekolah vokasi? Oke, dulu aku tuh masuknya melalui jalur USMI, kemudian teksi masuk IPB. Oh pinter dong undangan ya. Jadi kebetulan waktu itu masuk jalur USMI, emang pengen banget masuk di LNK ini, di teknik dan manajemen lingkungan ini. Udah dari dulu ya, udah dari dulu, pengen. udah pengen banget dari zaman SMA, udah baca-baca banyak yang tentang LNK ini. Kemudian kenapa tadi milih USMI? Sebenarnya udah yakin banget sih Kak. Jadi nggak ragu, nggak kepikiran nanggung juga, nggak kepikiran juga kayak nggak sarjana nih gitu. Kayak sebenarnya udah yakin karena di D3 ini lebih banyak pengalaman di dunia kerjanya, karena aku pengen banget kan yang kayak praktek langsung ke lapangan, terus juga yang kegiatan kuliah sehari-harinya juga langsung make sure ke lapangan, terus yang kayak mungkin kalau misalkan aku pribadi lebih nggak bosen juga ya, lebih banyak praktikumnya, tapi nggak tinggalin juga tentang teorinya gitu, jadi berbarengan beriringan gitu. Jadi aku udah yakin banget dan sampai sekarang bener-bener keyakinanku itu bener-bener tercapai sih, bener-bener nggak ini lagi gitu, nggak salah selama ini aku ternyata bener gitu. Ternyata pas setelah aku masuk sekolah vokasi IPB dan teknik dan manajemen lingkungan, ternyata seseru itu juga gitu. Seseru itu juga ya. Oke. Sesuatu banget gitu ya. Sesuatu banget. Wah, berarti memang seru banget Seru ini banget, ya. Kak. Kalau kita lihat tadi memang seperti yang Pak Arif sudah sampaikan bahwa memang kurikulumnya ini disesuaikan dengan demand itu tadi. Makanya Betul. ketika Eja turun lapang itu semuanya kepake Kepakai gitu ya. semua. Dan waktu itu pada saat memilih teknik dan manajemen lingkungan itu kan benar-benar banyak banget ya yang 17 program studi. Mungkin tadi yang ada tambahannya ada komunikasi, ada ekowisata, ada analisis kimia, kemudian ada paramedik veteriner, ada dan masih banyak banget lagi itu yang ada 17 program studi. Itu kayak banyak banget pilihan. Banyak banget pilihannya banyak ya. banget pilihan dan banyak banget ilmu-ilmu yang bisa diterapin gitu. Jadi nggak perlu bingung banget. Jadi nggak perlu bingung gitu ya. Anak-anak SMA tuh bisa memilih dan
ilmu-ilmu itu semuanya sangat menarik sekali gitu. Sesuai dengan passion mereka Sesuai dengan gitu. passion mereka. Dan jangan lupa juga ada juga tadi yang persyaratan khusus. Oh iya, persyaratan khusus gitu ya. itu untuk 2 program studi. Program studi apa tadi? Ekowisata dan analisis dan gizi, sorry Kak. Gizi. Iya. Oke, nah nanti untuk teman-teman semuanya yang tertarik untuk masuk Sekolah Vokasi IPB, jangan lupa nih bisa langsung lebih lengkapnya ya Pak ya di Instagram Sekolah Vokasi IPB. Semuanya kecil, nyambung ya. Oke. Pak, saya juga penasaran ini. Kalau dari Pak Arief gitu kan sebagai dekan pertama Sekolah Vokasi, ada nggak sih langkah strategis yang mungkin dari Pak Arief dan juga jajarannya yang sudah mungkin akan di-create ataupun akan dikembangkan gitu terhadap Sekolah Vokasi ke depan? Iya. Langkah pertama yang kami lakukan waktu itu adalah rebranding. Karena masyarakat masih belum memberikan apresiasi kepada pendidikan tinggi vokasi. Masyarakat ya sebagian masih menganggap pendidikan tinggi vokasi itu the last resort atau pilihan kedua. Memandang sebelah mata. Ya, ini sejarah seperti itu, karena itu pemerintah melahirkan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Ada Ini kan itu Pak ya? ada, ini baru setahun usianya. Oke. Artinya bahwa memang pemerintah ini serius banget gitu ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi vokasi dan relevansi pendidikan tinggi vokasi dengan kebutuhan industri. Karena Pak Jokowi ya menyatakan berkali-kali bahwa ke depan kalau Indonesia mau menjadi pemenang, SDM-nya harus unggul dan berasal dari pendidikan tinggi vokasi yang ready to works dan sesuai keahliannya dengan kebutuhan industri. Jadi yang pertama kita rebranding ya. Karena itu rebranding kami tagline-nya adalah to be the premier for higher vocational education. Oh panjang nih. To be the premier, to be the To be the premier ya. Ya jadi to be the premier. Jadi yang diutamakan gitu ya. Itu kan branding gitu ya. Dan juga pendidikan tinggi vokasi Dirjen pun juga punya tagline vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wah mantap. Mantap kan? Jadi artinya jangan kemudian didikotomikan lah akademik dan juga pendidikan tinggi vokasi. Betul. Karena saling komplement ya, saling melengkapi dan juga segmen pasarnya juga berbeda. Langkah kedua kami adalah semakin mendekatkan diri sekolah vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kami saat ini membangun beberapa sarana prasarana TEVA, Teaching TEVA. Factory. Oh oke. Teaching Factory kemarin Ibu Desi Ratnasari ya kita ajak untuk check-in pertama broiler di kampus Sukabumi dan kemarin baru panen. Dan ini merupakan tempat belajar yang hands on tadi. Betul. Mahasiswa diberikan pengalaman langsung bagaimana manage close house 4.0. Wow menarik nih ya. Nah, di sebelahnya ada aquaculture, ada greenhouse 4.0 dan lain sebagainya. Di kampus pusat pun juga kami sedang merenovasi kampus Gunung Gede ya. Ya. Kamu udah lihat ya? Betul. Bagus gak? Bagus banget. Bagus banget Jadi gitu bagus. ya. Saya belum Bagus sempat ini Pak nih. harus main ke sana. Semenjak pandemi ini belum sempat main ke Betul. Sekolah Jadi, Vokasi lagi saya Pak. Satu branding and rebranding, yang kedua adalah memperbaiki sarana prasarana, dan yang ketiga tidak kalah penting adalah tadi memperluas jejaring networks dengan dunia usaha dengan dunia industri supaya mahasiswa itu juga tadi lebih punya banyak Lebih pilihan. punya pengalaman juga. Kalau mau field trip, kalau mau praktek kerja lapangan, kalau mau berkenalan dengan dosen-dosen yang berasal dari industri. Kami ada dosen praktisi Oke. yang banyak ya di setiap Betul. mata kuliah, karena memang harus praktek maka kita harus melibatkan dosen praktisi. Oke berarti memang banyak sekali langkah strategis yang harus diambil Betul. gitu ya Dan Pak. tak kalah penting adalah setiap lulusan pendidikan tinggi vokasi yang berasal dari sekolah vokasi itu ya disarankan untuk memiliki sertifikasi kompetensi. Betul, Pak. Karena kami memiliki LSP, Wow. Lembaga Sertifikasi Profesi. Wow. Untuk ini- komunikasi berarti ada juga ya Pak ya? Kalau komunikasi ada kerjasama dengan LSP 3 ya. Monggo aja, karena pilihannya ada, kan ada LSP 1, ada LSP 2 dan LSP P3 gitu. Kalau LSP P1 itu khusus untuk memberikan skema-skema kompetensi untuk institusi yang bersangkutan. Jadi kami punya LSP P1. Wah, ini keren banget, ini luar biasa nih Sekolah Vokasi IPB ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan teman-teman semuanya. Betul, untuk Pak. bisa melanjutkan pendidikan gitu ya. Tadi kalau Pak Arief bilang itu tadi sempat di-mention bahwa Sekolah Vokasi ini saya mendengar ada yang di Sukabumi, ada juga kampus utama yang di Gunung Gede. Gunung Gede. Ini kalau si Eja berarti kuliahnya yang di mana dia? Kalau aku di Gunung Gede, Kak. Gunung Gede. Ya. Kalau yang di Sukabumi bedanya apa Di sih Pak? Sukabumi ini pada saat itu
pemerintah Provinsi Jawa Barat Mm-mm. itu memiliki program agar APK itu angka partisipasi kasar penduduk Jawa Barat itu supaya lebih tinggi, karena banyak sekali perguruan tinggi di Jawa Barat, UI kan di Jawa Barat juga ya, Betul. IPB, ITB, kemudian Unpad. Tapi APK, angka partisipasi kasar untuk pendidikan tinggi itu masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi sekitar. Oh, baru Karena tahu itu saya, Pak. pemerintah Provinsi Jawa Barat membangun kampus ITB di Cirebon, membangun kampus IPB di Sukabumi, dan membangun kampus Unpad di Jatinangor gitu kan ya. Nah, kami ada 6 prodi di Sukabumi. Ada prodi komunikasi, ada prodi teknologi industri benih, lalu kemudian ada prodi komunikasi, ada prodi manajemen agribisnis, ada prodi EKW ya, ekowisata, dan satu lagi adalah prodi ternak ya, teknologi dan manajemen ternak. Nah, ini yang kemudian kampus Sukabumi itu khusus untuk masyarakat Jawa Barat. Khusus, Khusus, only, one iya. and only berarti Sukabumi dan Jawa Barat. Oke. Jawa Barat termasuk tentu Banten ya. Bandung dan lain-lainnya. Enggak, Banten masuk di situ. Oke. Jawa Barat dan Banten. Berarti memang kalau untuk teman-teman yang berdomisili di Jawa Barat dan Banten, nanti mungkin bisa kuliahnya di kampus Sukabumi. Nah, nggak usah jauh-jauh ya, karena kualitas pendidikan di Sukabumi itu sama persis dengan apa Tapi yang hanya kami untuk lakukan. program studi yang tadi Ya, itu ya jadi Pak 4 ya. semester di Sukabumi, nanti 2 semester akhir akan belajar di kampus induk ya, di Cilepende dan oke. Gunung Wah, Kidul. ini menarik nih. Dosennya sama, kurikulumnya sama, sarana prasarananya juga sama. Gitu. Oke, luar biasa nih. Saya belum pernah nih Pak ke Sukabumi Pak. Oh, Mau main saya ke Sukabumi Pak. oh di sana ada smart classroom juga Mas Haika. Nice, mantap. Bisa podcast. Bisa dari podcast kampus juga di Sukabumi. sana. Oke. Baik. Nah, ini kan tadi kalau Eza bilang dia lewat USMI gitu ya. Mungkin Pak Arief ini bisa diceritakan juga, selain USMI ada lagi nggak sih Pak jalur masuk untuk sekolah vokasi? Dan Ada. kalau Eza mungkin sering canvassing sosialisasi ke anak-anak SMA, banyak pertanyaan adalah di sekolah vokasi bisa nggak sih jurusan ataupun SMK gitu Pak? Atau misalnya anak IPS boleh nggak sih Pak masuk ke sekolah vokasi gitu aja ya? Iya, betul. Itu banyak banget ya pertanyaannya. Banyak banget yang kena Ini berdua. gimana Pak Dekan? Ya, jadi untuk SMK malah justru kita prioritaskan dong, namanya juga sekolah vokasi. Kelanjutan daripada SMK adalah sekolah vokasi atau pendidikan tinggi vokasi. Untuk IPS beberapa prodi itu bisa menerima IPS. Jadi misalnya akuntansi IPS monggo masuk. Manajemen agribisnis bisa ya. EKW, ekowisata juga bisa gitu. Jadi nanti persyaratan terkait dengan IPA, IPS, SMK, SMA bahkan madrasah juga di situ diperbolehkan. Jalur yang lain selain USMI adalah jalur UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kemudian jalur yang ketiga adalah beasiswa utusan daerah atau beasiswa utusan perusahaan. Karena di kami ada program yang namanya Dual System Education. Nah, Dual System Education itu seperti basis di Jerman, bahwa yang masuk itu dibiayai atau diberikan beasiswa dan merupakan kerja karyawan daripada perusahaan. Kami misalnya ada prodi misalnya teknologi manajemen perkebunan kelapa sawit. Misalnya perusahaan Minamas, misalnya Sugar Groups, itu mereka menerima karyawan baru, kemudian disekolahkan ke sekolah vokasi, lalu kemudian mereka akan kembali merintis mengabdi. karirnya mengabdi. Nah, itu dual system, jadi 3-2-1, 3 di kampus, 2 di industri, 1 menyelesaikan tugas akhir seperti Eza saat ini. Oke, berarti memang banyak ternyata Eja Banyak ya. banget, Kak. Banyak banget, dan jadi nggak usah ragu nih buat teman-teman yang mungkin sekarang jurusan IPS gitu ya. SMA, itu jangan ragu. SMK. Benar, bisa langsung masuk di sekolah vokasi dengan program studi ataupun jurusan tertentu tadi Betul. gitu ya. Nanti bisa lihat lebih lengkapnya di Instagram Sekolah Vokasi IPB gitu ya. Oke. Baik. Nah, kalau Eja sendiri nih mungkin kita flashback lagi dari cerita untuk turun lapang kemarin gitu ya. Apa sih momen yang paling berharga banget gitu? Mungkin semuanya kan pasti banyak nih ya pengalamannya, tapi ada nggak sih the best momennya? The best momennya itu sih sebenarnya hampir semuanya itu the best moment menurut aku ya, karena itu pengalaman yang beda banget dari biasanya di semester 6 gitu kan. Tapi ada satu momen yang kayak
pada saat dosennya juga datang ke tempat praktik kerja kita Oh, berarti juga, ada Kak. kunjungan. Ada Ini kunjungan atau sidak nih? supervisi. Oh, supervisi. Jadi ada kegiatan supervisi dari sekolah vokasi, dan itu kan kayak bener-bener yang tadi merekatkan hubungan dengan perusahaan. Jadi bener-bener aku ngerasa kalau misalkan kita tuh belajar nggak cuma dari sekolah vokasi aja, tapi ketika di luar kita juga bisa belajar tapi atas nama sekolah vokasi. Itu bener-bener precious moment sih buat aku. Oke, berarti memang dosen juga tidak hanya sekedar memberikan tugas praktek lapang, Ya, tapi beliau juga memantau langsung memantau gitu ya. langsung ke lapangan. Luar biasa. Ini terima Precious kasih banyak. momen yang lain menurut saya, Heeh. Eza ini termasuk angkatan yang melakukan praktek kerja lapang di era COVID. Nah, iya benar. Ini juga precious moment juga, dia harus melakukan adjustment Betul. dengan penyesuaian dengan adaptasi penyesuaian, gitu ya. adaptasi. Itu mungkin Iya, kamu ini juga pertama. bisa kamu Itu kerjakan. kebetulan aku angkatan pertama berarti yang praktik kerja lapangan di saat Special moment ya. ya special moment. Jadi sebenarnya kemarin juga banyak banget yang nanya kayak gimana nih kalau misalkan kita nanti pada saat praktik kerja lapangannya mungkin nggak online kayak gitu kan. Dan mungkin nggak kalau misalkan kita tuh malah nggak bisa dapat praktik kerja lapangan di perusahaan gitu. Tapi kalau vokasi justru malah memberikan solusi, Kak. Jadi memberikan solusi yang bagaimana mungkin caranya untuk tetap bisa praktik kerja lapangan di perusahaan atau tetap bisa melakukan studi penelitian gitu. Tapi tetap seperti bekerja di perusahaan tetapi dengan cara yang lain. Kalau misalkan dulu mungkin tidak ada kolokium, jadi sekarang ada kolokium, dan sekarang juga nanti ada penelitian khusus dibilangnya nanti. Jadi ada solusi-solusi yang pasti akan diberikan dari sekolah vokasi. Itu tadi yang Pak Arif bilang adjustment itu Yes, tadi iya, gitu ya. Karena kita kalau COVID kita sudah nggak bisa hindari, tapi kita harus Ya. adaptif gitu ya Pak ya. Karena Eza nanti kan bekerja di era new normal. Oke. Jadi kan harus juga belajar bekerja di era new normal kan gitu. Nah, praktek lapang diarahkan nanti ini juga. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Sama-sama. Dekan, Eja sudah berbagi Terima nih kasih untuk banyak, Kak. teman-teman calon mahasiswa IPB ya, buat sobat IPB semuanya, jangan ragu lagi untuk masuk sekolah vokasi. Nah, mungkin kita boleh nih sebelum kita closing promosi dulu dari Pak Dekan untuk masuk ke sekolah vokasi ataupun masuk IPB. Silakan Pak Dekan. Ya, kepada calon-calon mahasiswa sekolah vokasi IPB, saya kira pendidikan tinggi vokasi sekarang sedang naik daun. Ya, pemerintah juga memprioritaskan pendidikan tinggi vokasi dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, singkatannya Diksi, keren ya, Diksi. Nah, baru saja merayakan ulang tahun yang pertama. Ini merupakan keseriusan pemerintah untuk membenahi pendidikan tinggi vokasi supaya lulusannya nanti ke depan bisa lebih siap bekerja, ya, jadi ready to work gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya kira sekarang ini era yang sangat bagus karena dunia usaha, dunia industri dan juga IDUKA tadi, industri, dunia usaha dan juga dunia kerja semakin menyadari bahwa kerjasama ataupun katakanlah link and match itu dipentingkan, karena bagi perusahaan kalau menerima karyawan yang sesuai dengan skill yang mereka harapkan, mereka bisa saving money kan, tidak perlu kemudian melatih kembali gitu ya, untuk supaya skillnya itu disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi ini di sini adalah win-win solution. Jadi jangan ragu untuk memilih sekolah vokasi untuk menjadi tujuan pendidikan tinggi kalian, karena seperti Eza tadi katakan bahwa lulusan sekolah vokasi juga memiliki skill lifelong learning gitu. Masya Allah, mantap. Kan pendidikan sepanjang hayat. Jadi Betul. kalau kemudian Eza nanti masuk ke dunia kerja, kemudian mau melanjutkan kepada D4 atau melanjutkan kepada S1 juga dimungkinkan. Dan kami sendiri juga sedang merancang, karena ini merupakan prioritas IPB dan juga prioritas pemerintah, adalah kami akan mengelevasi, mengupgrade D3 menjadi D4. Ini dalam proses, Coming soon gitu ya Pak ya. Coming soon dalam proses. Oke. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Arif ya. Berarti jangan ragu untuk masuk sekolah vokasi IPB. Dari Eja mungkin silakan. Kalau dari aku udah ngerasain sendiri bagaimana kuliah di sekolah vokasi IPB, dan sangat seru banget. Dan jangan underestimate dulu tentang sekolah vokasi, karena betul tadi yang dikatakan sama Pak Arif. Apalagi kalau misalkan buat kamu anak SMA, anak yang IPS, yang SMK juga bingung kalau bisa nggak sih masuk sekolah vokasi gitu. Bisa banget, dan banyak banget juga
jurusannya nggak cuman tadi beberapa mungkin, tapi beberapanya itu juga banyak banget, apalagi juga yang IPA banyak banget. Kita ada 17 program studi, jadi sesuai dengan minat dan bakat kamu bisa memilih dari salah satu itu semua gitu. Oke, ayo masuk IPB, ayo masuk sekolah vokasi tentunya ya. Oke, Pak Arif makasih Yes, banyak sama-sama. sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami ya, sudah berbagi cerita. Eza juga makasih banyak Makasih Eza banyak, ya. Kak. Sehat selalu, sukses tugas Amin. akhirnya ya. Amin, terima Oke. kasih, Kak. Nanti kita ketemu lagi mungkin Oke. dengan kesempatan ya Pak ya. Baik, Sobat IPB dan juga teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IPB Podcast ya. Untuk kali ini adalah session dari Sekolah Vokasi IPB. Semoga tayangan kami bisa bermanfaat dan memberikan banyak wawasan terkait dengan Sekolah Vokasi IPB. Saya Haikal Saputra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih.